warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Saya dari kelas 2 SMA Terpadu. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Apa yang dimaksud pendapatan nasional? Dalam analisis makroekonomi digunakan istilah pendapatan nasional untuk mendapatkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara dalam satu tahun. Pengertian lainnya adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu ada 6. Yang pertama, menilai prestasi kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengetahui struktur suatu negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian. Yang keempat, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kelima, membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang keenam, pedoman pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Konsep pendapatan nasional yaitu ada 6 item. Yang pertama yaitu GDP. GDP dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product. Gross Domestic Product, atau kita lebih sering mengenalnya itu yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah istilah lain dari pendapatan nasional, yaitu disebut PDB, produk domestik bruto, diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung dengan nilai pasar. Contohnya ya kayak pabrik A, pabrik B, pabrik C, pabrik D, semuanya itu dikumpulin jadi satu, pas terus dihitung pada akhir tahunnya dalam periode tertentu. Kalau periodenya 5 tahun, ya pada akhir 5 tahun tersebut. Lalu yang kedua yaitu GNP. Yang kedua yaitu GNP, dalam bahasa Inggris Gross National Product, atau dalam bahasa Indo produk nasional bruto. Pada zaman sekarang ini hubungan antara negara satu dengan negara yang lain itu kan lebih apa ya? Lebih kayak semakin erat gitu, semakin bisa dipererat lagi dengan hubungan gini hubungan gitu. Nah, terus karena semakin maju dan semakin erat antar bangsa tersebut, akhirnya banyak warga negara luar negeri yang membangun usaha di Indonesia. Dan begitu juga dengan rakyat Indonesia, ada yang membangun usaha di luar negeri. Nah, contohnya kayak gini, kenapa kok
dalam negeri dulu. Dari dalam negeri usaha saya itu terkenal, semuanya usaha tempe ya. Usaha tempe saya itu terkenal di Indonesia. Lalu pas ada rakyat luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia, pas ngicipi produk saya, ternyata anunya mereka tuh terhadap produk saya tuh enak gini gitu. Akhirnya sama mereka dibawalah ke negaranya. Habis itu di sana ternyata orang sana menyukai produk saya, dan di sana mumpung mereka menyukai produk saya, pas saya sekalian langsung nganu di sana, produk saya juga di storein ke sana. Terus makin maju, pas akhirnya saya bisa membuat usaha di sana. Lalu kan saya udah membuat usaha di sana. Itu usaha saya di sana, kalau saya dapat laba berapa semuanya, laba saya 100 juta itu gak disetorin ke negara tersebut, tetapi saya nyetorinnya ke negara Indonesia tetap. Begitu juga usaha milik luar negeri, warga luar negeri yang ada di Indonesia, labanya gak dikasih ke Indonesia, tetapi kembali ke negaranya mereka. Dan itu dinamain hasil penjumlahan produk domestik bruto. Lalu pendapatan neto yang disebut dengan pendapatan neto, selisih dari laba saya yang ada di luar negeri dengan labanya orang yang memiliki usaha di Indonesia, itu selisihnya menjadi pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi kalau ditulis rumus gini, PDB ditambah neto luar negeri. Lalu yang ketiga yaitu NNP. Yang ketiga yaitu NNP, dalam bahasa Inggrisnya Net National Product, atau dalam bahasa Indo Produk Nasional Neto. Produk nasional neto didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang dan barang pengganti modal. Jadi jika ditulis rumus, cara bisa dapat NNP itu, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang ditambah barang pengganti modal. Jadi GNP ini nomor 3 ini ada hubungannya sama nomor 2. Yang kata saya tadi itu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang plus barang pengganti modal. Jadi kalau cara jadinya NNP, GNP ini semuanya gini. Saya kan laba saya tuh 100 miliar. Lalu pas dikurangi dengan modal baru tuh contohnya saya tuh kan 1 miliar. Terus modal barunya tuh dikurangi 10 juta seumpamanya. 10 juta berarti 100 juta. Berarti tinggal 900 juta. Terus dikurangi lagi barang pengganti modal. Barang pengganti modal itu kayak saya beli sesuatu lagi buat dijadiin barang yang mau dijual lagi. Jadi laba saya mau dimasukin ke semuanya yang tadi barang pengganti modal itu 100 juta juga. Berarti kan 1 miliar dikurangi 200 juta berarti 800 juta. Saya yang masuk ke Indonesia itu cuma 800 juta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.